Gus Miftah perlu menjelaskan ke publik pula siapa nama aslinya dan nasab yang dicantolkan ke Ki Ageng Besari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, kontroversi Gus Miftah mencuat lagi tentang beredar nama aslinya dan silsilah yang dicantolkan kepada Ki Ageng Besari. Ini ada statement dan ulasan tentang nasab yang diklaim oleh Gus Miftah. Silsilah ulama sekaligus pejabat utusan Presiden Kiai Haji Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah sebagai keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari kembali dipertanyakan. Ahli waris Kiai Ageng Muhammad Besari dari Tegalsari Ponorogo meragukan klaim Gus Miftah sebagai generasi ke-9 ulama besar tersebut. Klaim silsilah ulama sekaligus pejabat negara utusan Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan Kiai Haji Maulana Habibur Rahman atau akrab disapa Gus Miftah sebagai keturunan ke-9 ulama besar Kiai Ageng Muhammad Besari memicu polemik di Ponorogo. Raden Kunto Pramono yang disebut sebagai Zuriyah atau keturunan generasi ke-8 Kiai Ageng Muhammad Besari menyatakan dengan tegas bahwa Gus Miftah tidak memiliki hubungan nasab dengan ulama besar Tegalsari. Sebagai pengurus Masjid Besar Kiai Ageng Besari, Kunto memaparkan silsilah 8 generasi yang dapat dijelaskan secara jelas dan runtut. Kiai Ageng Muhammad Besari, Kiai Ageng Muhammad Ilyas, Kiai Ageng Bagus Hasan Besari, Kiai Kasan Anom I, Kiai Kasan Anom II, Eyang Gatut Muhammad Ismail, Raden Hartawan Cokro Adi Siswoyo, dan Raden Kunto Pramono. Raden Kunto menegaskan siapapun yang mengaku sebagai keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari harus dapat menunjukkan bukti konkret. Sebagai contoh, pahlawan nasional Hos Cokroaminoto dikonfirmasi sebagai bagian dari keluarga besar Tegalsari berdasarkan silsilah yang valid. Meski Gus Miftah pernah mengisi acara haul di Tegalsari, Kunto menegaskan bahwa pencarian silsilah Kiai Ageng Muhammad Ilyas tidak menemukan hubungan nasab yang dimaksud. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau aslinya dari beliaunya sendiri itu memang itu kelahiran yang ada di sebelah timur di Tegalsari itu dari ini. Nah, setelah saya cek itu maksudnya begini, saya pengen ya tahu juga, saya bangga sebetulnya saya masih punya satu ya kehormatan bahwa ada salah satu telah keturunan Kiai Ageng Muhammad Besar itu yang menjadi orang besar yang ada di pusat dan sebagainya. Salah satu contoh adalah dari Kiai Ageng, yaitu dari Hos Cokroaminoto sendiri. Nah, itu adalah juga merupakan salah satu telah keturunan dari Kiai Ageng Besari, dari putra cucunya dari Cokronegoro Bupati Pertama. Akhirnya itu Hos Cokroaminoto sebagai pendiri Syarikat Islam, pahlawan nasional Indonesia, juga sebagai gurunya yaitu Presiden yang pertama Pak Karno sendiri. Nah, ini dari silsilahnya ada, dalam buku juga ada. Nah, saya sendiri juga ingin tahu itu kalau memang dari Kiai Ageng Muhammad Ilyas itu dari istri keberapa, putranya siapa itu dan sebagainya. Tapi sejauh ini data rekaman atau data yang diterima pihak keluarga atau yayasan, nama Gus Miftah itu terdaftar betul itu? Itu tidak ada dalam silsilah, itu memang sebenarnya tidak ada. Kunto menyimpulkan dengan tidak ditemukannya data konkret dalam silsilah, ia meyakini bahwa tidak ada kaitan keluarga besar Kiai Ageng Muhammad Besari dengan Gus Miftah. Nah, itu 1, 2, 3. Mohon maaf, kalau bukan anak Kiai, sebaiknya tidak menyematkan dirinya dengan Gus. Yang berbahaya, terjebak pada penolakan takdir dia dilahirkan dari siapa. Lebih keren, mending mendeklirkan dirinya sebagai Kiai, karena itu adalah
perolehan prestasi atas kapabilitas dan kapasitas keilmuan dia. Berbeda dengan panggilan Gus, biasanya khususnya di tanah Jawa, penyematan dari masyarakat atas penghormatan terhadap seorang kiai sehingga memanggil anaknya dengan Gus, mungkin dengan tujuan agar anaknya mengetahui bahwa dirinya seorang putra kiai, sehingga kelak akan melanjutkan perjuangan ayahandanya. Ini merupakan sebuah doa dari masyarakat. Jadi bukan serta-merta seseorang terus mengangkat dirinya Gus. Dan persoalan nasab, persoalan yang serius dalam agama. Seseorang tidak boleh mengaku leluhurnya dari yang bukan dimilikinya. Lagian sepandai-pandai tupai melompat, pasti jatuh juga. Di era perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, arus informatika yang sangat cepat, kita seperti hidup dalam rumah kaca. Semua orang dapat melihat apa yang kita lakukan dan bisa memiliki persepsi sendiri-sendiri dari masyarakat terhadap orang yang khususnya dianggap sebagai tokoh. Klarifikasi dari Gus Miftah ini menjadi penting untuk menunjukkan dirinya sebagai seorang ksatria, seperti kasus kemarin, berani memohon maaf, bahkan mengunjungi terhadap sebuah kasus yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai sebuah kesalahan. Seseorang mungkin saja bisa khilaf, bisa melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta maaf terhadap masyarakat atas klaim kebohongan ataupun kekhilafan, dan ini akan menunjukkan kemuliaan seseorang bersalah lalu bertobat meminta maaf, bukannya terus memframing bahkan menuduh orang yang mengkritisinya sebagai orang yang membenci atau sebagai orang yang jahat, seperti yang dilakukan oleh para Khabib Debolawi pada hari ini. Klaim para Khabib Debolawi sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW terbongkar. Tidak ada catatan sejarah sama sekali bahwa Ubaid adalah putra Sayyid Ahmad bin Isa. Bahkan kesejarahan Ubaid adalah tidak pernah tercatat sebagai orang yang hidup di Yaman. Alwi juga begitu. Bahkan Faqih Muqaddam yang diagul-agulkan, di framing seolah-olah ulama besar, seolah-olah sufi, juga tidak ada catatan sejarah. Pernah ada orang hidup yang bernama Faqih Muqaddam. Ini tentu suatu contoh yang tidak perlu kita tiru. Seseorang dengan sengaja melakukan kesalahan, memalsukan nasab dirinya, dicantolkan kepada yang bukan datuknya. Sekali lagi, bahwa keterbukaan diri kita, apapun bentuknya, tidaklah akan menjadikan kita hina. Justru menutupi sebuah kebusukan, menutupi sebuah kesalahan, itulah yang akan semakin menjerumuskan kita untuk berbuat kesalahan yang lain, untuk melakukan kebohongan yang lain, untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Tapi apapun yang akan kita lakukan, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri.
Bisa saja seseorang memframing sebagai orang hebat, tetapi pada akhirnya juga akan ketahuan, karena sepandai-pandainya orang membungkus bangkai akan tercium juga, sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Jadi sudah bukan waktunya lagi kita berbohong, kita memframing diri kita sebagai sesuatu yang bukan miliknya. Sekali lagi, arus informatika, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sudah sangat terbuka, sangat luas, bisa diakses oleh seluruh masyarakat, sehingga kita pada hari ini bisa disebut sebagai seolah hidup di rumah kaca, terlihat terang benderang dari jauh oleh siapapun dan di manapun, apapun yang kita lakukan. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.